Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufik Allah, kita dapat meneruskan lagi pengajian kita pada pagi ini dengan topik ke arah mencapai kebahagiaan yang hakiki. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa yang saya hormati, berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberi panduan bagaimana cara untuk mendapat kebahagiaan yang sebenarnya, kebahagiaan yang hakiki, dunia dan akhirat. Hadis ini singkat saja, yang mustahak kita amalkan dalam hidup selagi hayat di kandung badan. Kita bacakan hadisnya. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, Azni wa aujiz. Faqala, Idza qumta fi salatik fasalli salata muwaddi' wa la takallam bi kalamin ta'tadhiru minhu ghadan wa ajmi'il iyasa mimma fi aidin nas. Kita terjemahkan dulu secara harfiah. Dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah datang seorang lelaki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, Wahai Rasulullah, berilah aku nasihat dan katakanlah kepadaku kata-kata yang ringkas, yang mudah aku mengingatinya. Jadi laki-laki tersebut minta nasihat dari Nabi. Cuma beliau menginginkan agar wasiat tersebut, pesan penting tersebut disebut secara ringkas tapi padat. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun penuhi harapannya. Yang pertama sekali, aku nasihatkan untukmu, apabila kamu mengerjakan salat, maka salatlah seperti orang yang tahu setelah itu dia akan meninggal dunia.
Iza qumta ila salah fasalli salata muwaddi'. Bila kamu mendirikan salat, anggaplah salat yang sedang kamu lakukan itu salat selamat tinggal. Muwaddi', dan kata wida'. Yang kedua, janganlah kamu katakan sesuatu yang nantinya kamu berhalangan untuk mengerjakannya. Jangan cakap sesuatu yang kamu tidak dapat melaksanakannya. Jangan cakap. Dan yang ketiga, jadikanlah akhlakmu, sikapmu untuk tidak mengharap apa saja yang dimiliki oleh orang lain. Hadis riwayat Imam Ahmad dan dinilai oleh ulama hadis sebagai hadis yang sahih. Okey. Sekarang kita ulas dalam masa lebih kurang 40 minit yang akan datang, 40 minit yang akan datang, dengan syarah al-hadis. Syarah maknanya tajamah maknawiyah, sama dengan tafsir untuk Al-Quran. Dalam hadis di atas, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberi 3 macam wasiatnya. Wasiat maknanya pesan penting, dengan tepat dan padat. Isi kandungannya. Tepat dan padat isi kandungannya. Sebagaimana yang Ustaz gunakan istilah dalam buku Ustaz Pedoman Haji dan Umrah. Ringkas dan tepat. Sama lebih kurang. Ringkas, panduan-panduan bagaimana memakai ihram, bagaimana tawaf, sa'i, tapi tepat menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak perlu panjang-panjang. Nah, Nabi diminta wasiat, pesan penting. Cuma sahabat berkenaan minta, kalau boleh ya Rasulullah, tolong beri wasiat atau pesan penting itu ringkas tapi padat. Pertama-tama kata Nabi, maaf, Ustaz teruskan. Kita yakin jika ketiga-tiga wasiat tersebut dapat diamalkan dan dilaksanakan dengan baik dalam kehidupan kita sehari-hari, niscaya kita akan mencapai kebahagiaan hakiki di dunia dan di akhirat. Bukan dunia saja, juga akhirat. Pertama sekali, bila kamu sedang mendirikan salat, anggaplah setelah salat itu kamu mati. Nabi gunakan istilah idza qumta ila salah fasalli salata muwaddi'. Literal translationnya, pertama sekali wasiatku apabila kamu melakukan ibadat salat, anggaplah salat yang sedang kamu lakukan itu salat selamat tinggal. Muwaddi' sama dengan wida'. Kan ada istilah tawaf wida'. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan haji wida'. Itulah haji yang pertama dan terakhir untuk Nabi. Baginda haji sekali saja. Itu sebabnya haji Nabi dipanggil dengan haji wida'. Apa maksudnya wasiat Nabi ini? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengawali wasiatnya dengan pesanan agar setiap kali kita melakukan ibadah salat,
maka hendaklah kita anggap seolah-olah itulah salat yang terakhir dan sesudahnya kita akan mati. Ini pesan Nabi. Dan hikmah di balik wasiat ini ialah agar pada setiap kali kita mengerjakan salat, hendaklah kita melakukannya dengan sesempurna mungkin. Kita bukan hanya menjaga rukun syaratnya, malah kita juga akan menjaga adab-adabnya. Yes, itu maksudnya. Kalau kita dah anggap salat kita inilah salat yang terakhir, sedangkan kita pula pernah tahu nasib seseorang setelah dia mati sangat tergantung pada amalannya yang terakhir sebelum dia mati. Sebagaimana sabda Nabi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amal yang paling menentukan adalah amal yang penamat. Last amal sebelum mati. Akhirnya muncullah satu kaedah atau formula al-ibrah bikamalin nihayah la binaqsil bidayah. Yang menjadi ukuran di sisi Allah adalah kesempurnaan pada akhir hayatmu. Bukan yang jadi ukuran di sisi Allah serba kekurangan di masa mudamu. Kita dah selalu sebut perkara ini. Oleh sebab itu, apabila kita anggap salat yang sedang kita lakukan itu adalah salat yang terakhir, automatically terbayang oleh kita, kita akan melakukan salat itu sesempurna mungkin. Antara lain pada awal waktu, antara lain secara berjamaah, antara lain kita memahami apa yang kita baca yang dipanggil dengan khusyuk, antara lain juga tumak ninah, berhenti sebentar setiap rukun, rukuk, i'tidal, sujud, itu maksudnya sesempurna mungkin. Ini belum lagi kita lihat dari sudut lain. Mengapa Nabi sebut tentang salat? Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis lain, awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumal qiyamah as-salah. Idza saluhat saluha sa'iru amali wa idza fasadat fasada sa'iru amali. Apa kata Nabi? Mengapa salat mesti kita jaga? Pertama-tama yang Allah akan tanya di akhirat nanti, pada hari kiamat nanti, adalah tentang salatmu. Bila salatmu sempurna, maka amal-amal lain ikut sempurna. Tapi bila salatmu tidak sempurna, amal-amal lainmu juga tidak sempurna. Nah, salat adalah amal pertama yang akan ditanya oleh Allah di akhirat nanti. Ini belum lagi kita lihat dari sudut lain. As-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Salat adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan salat berarti dia mendirikan agamanya. Siapa yang meninggalkan salat berarti dia telah merobohkan agamanya. Itu sebabnya dari sudut lain, ibu bapa disuruh oleh Allah agar mengajar anaknya salat dahulu sebelum rukun-rukun Islam yang lain. Puasa, zakat, apalagi haji dan umrah. Sebab Nabi bersabda, muru auladakum bisalah lisab'in.
wadribuhum li'ushrin. Suruh anakmu salat ketika umurnya 7 tahun dan pukul anakmu dengan pukulan mendidik apabila 10 tahun masih tidak mau salat, degil. Pukul dengan pukulan yang mendidik. Nabi tidak sebut zakat, puasa, haji, umrah, tak. Salat. Cukuplah itu sebagai dalil betapa pentingnya kita menjaga kewajiban salat kita. Minimal 5 kali. Malah kita tambah dengan salat-salat sunat untuk lebih melengkapi lagi, menyempurnakan lagi salat wajib kita. Sama ada rawatib qabliyah ba'diyah, sama ada duha, sama ada witir, tahajud, dan lain-lain. Ini dia. Bukan saja di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Salat cukup menentukan kebahagiaan manusia di akhirat nanti. Nah, sebelum kita masuk ke wasiat yang kedua, kita luaskan sedikit. Oleh sebab itu, apabila kita sedang jumpa bulan Ramadan untuk berpuasa wajib, anggaplah Ramadan kali itu sebagai last Ramadan. Sehingga kita dapat melakukan puasa siangnya, tarawih, witir, sahur malamnya dengan sesempurna mungkin. Sebab tidak ada jaminan kita boleh jumpa next Ramadan. Jangankan Ramadan berikutnya, masih lagi 11 bulan. Esok pun belum tentu kita hidup. Itu sebabnya apabila kita sedang umrah berada di Mekah atau di Madinah, anggaplah itu sebagai umrah yang terakhir. Atau kalau kita sedang haji berada di Mekah, anggaplah itu haji dan umrah yang terakhir bagi kita. Walaupun duit dalam akaun ada berjuta-juta ringgit. Walaupun kita rasa badan kita masih sehat. Tahun berikutnya belum tentu kita akan dapat naik haji atau umrah lagi. Barangkali ada keluarga yang sakit. Barangkali tahun yang akan datang kita tak sehat. Kita tak tahu. Ringkasnya, kalau kita sedang beramal ibadat kepada Allah Azza wa Jalla, anggaplah ibadat tersebut sebagai ibadat yang terakhir. Termasuk apabila kita membaca Al-Quran. Termasuk apabila kita ikut kelas online seperti ini. Belum tentu Ustaz dapat beri kuliah online esok. Walaupun sudah ada cadangan. Esok kita akan membahas satu topik yang juga sangat penting. Perantaraan antara Allah dan hamba-hambanya. Perlu atau tidak? Itu kita bahas esok. Ini yang kita rancang. Manalah tahu sama ada penceramah atau yang mendengar dipanggil oleh Allah malam ini. Itu maksudnya. Apa saja amal baik, selagi ada peluang untuk infak, sedekah, wakaf, infak, sedekah. Lebih-lebih lagi sedekah sehingga orang beriman. Apabila nyawanya akan dicabut oleh malaikat maut, dia minta supaya delay kematiannya sebentar saja, supaya dia boleh bersedekah.
Allahu Akbar. Ayat 10 surat Al-Munafiqun. Ayat 10 surat Al-Munafiqun. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anfiqu fi sabilillah min qabli an ya'tiya ahadakumul maut wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Infaklah, nafkahlah di jalan Allah. Kita dah jelaskan makna infak. Bukan terbatas pada harta. Sebab nafkah atau infak itu dalam Englishnya dengan maksud to spend. Spend your money. Yes. Spend your time. Spend your kesihatan. Spend masa lapangmu. Spend lidahmu. Spend telingamu untuk mendengar nasihat-nasihat. Spend. Itu maknanya infak. Pergunakanlah apa yang Allah telah berikan kepadamu di jalan Allah. Sebelum kamu mati. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Jangan jadi orang yang apabila ajal akan tiba lalu dia berkata, "Oh Tuhan, tolong kamu lambatkan kematianku sebentar saja. Fa asaddaqa, supaya aku boleh bersedekah. Wa akum minas salihin, dan aku dapat melakukan amal-amal saleh yang lebih banyak." Lalu Allah jawab, "Walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha." Pada ayat berikutnya, ayat 11 Al-Munafiqun, kata Allah, apabila ajal dah datang, dia tidak boleh ditunda-tunda walau sesaat. Walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Lagi-lagi Allah gunakan istilah lan. Lan maknanya mustahil akan dilambatkan kematian. On time. Itu sebabnya sekali lagi, supaya amal ibadat kita sedang zikir ke, mengaji ke, ikuti kuliah online ke, anggaplah itu sebagai amal saleh kita yang terakhir. Yes, itu maksudnya. Cuma kita kena ingat, amal diterima oleh Allah bila memenuhi 3 syarat. Di sini Ustaz sebut 2. Sebenarnya 3. Maknanya orang tersebut mesti menjadi Muslim dulu. Muslimat dulu. Itu tak perlulah Ustaz sebut di sini. Sebab yang belajar ni orang Islam belaka. Tapi bukan semua amalan orang Islam Allah terima. Ada 2 lagi syarat. Dia mesti lakukan dengan niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas sama dengan makna tauhid. Itu sebabnya la ilaha illallah selain dipanggil kalimat tauhid, dia juga dipanggil dengan kalimat ikhlas. Sebagaimana lawan daripada tauhid adalah syirik, lawan daripada ikhlas juga adalah syirik. Tidak karena Allah jika dia beramal. Amal itu tak akan diterima oleh Allah. Nah, yang kedua, bagi orang Islam, sudah ikhlas lillah semata-mata karena Allah. Ada satu lagi,
syarat agar amal diterima, yaitu ikut atau ittiba'ur rasul, ikut cara Rasul. Salat cara Rasul, tawaf cara Rasul, sa'i cara Rasul, berselawat cara Rasul. Jangan buat suka-suka hati. Salat cara Rasul, puasa cara Rasul, zakat cara Rasul, yang kita panggil dengan mutaba'atur Rasul, ikut cara Rasul. Itu syarat. Syarat ini tertera dalam banyak ayat Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah Nabi memberi amaran, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa buat amalan tidak ikut cara kami, amalnya ditolak. Itu sebabnya Ustaz pernah tegur, kritik seorang ustaz yang mengatakan, siapa mengatakan apa yang Nabi tak buat itu tak boleh, dia tak patut berceramah. Sebab itu bermakna dia kurang ilmu. Allahu Akbar. Kita kena faham apa makna hadis, sunnah, ucapan Nabi, perbuatan Nabi, dan takrir Nabi. Takrir ini maknanya ketetapan Nabi. Definisi ketetapan, betul bukan amal Nabi. Amal para sahabat. Cuma Nabi dengar sahabat bercakap sesuatu, Nabi lihat sahabat berbuat, Nabi tidak larang. Maknanya Nabi setuju. Sebagaimana bacaan doa iftitah ringkas, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Nabi yang tanya, siapa yang baca itu tadi? Kata sahabat saya. Oh, ketika kamu baca, turun malaikat-malaikat dari langit mencatat ganjaran apa yang kamu baca. Yes. Bilal pernah melakukan salat sunat sesudah uduk. Dan Nabi sebut kelebihannya. Yes. Begitulah seterusnya. Nah, bila ada orang hari ini buat sesuatu yang tak datang dari Nabi, lalu dia buat, itu bukan takrir. Sebab Nabi tidak lihat, Nabi telah wafat 15 abad yang lalu. Takrir ni mestilah Nabi lihat atau Nabi dengar dan Nabi tidak larang. Syarat itu tidak ada. Apa yang dibuat oleh mana-mana ulama dan ustaz hari ini, itu tidak sewajarnya dikatakan boleh diikut. Sebab itu bukan takrir. Nah, sekarang timbul pertanyaan, siapa sebenarnya yang kurang ilmu? Ustaz yang punya pandangan macam itu ke? Atau ustaz yang tahu definisi takrir? Siapa sebenarnya yang kurang ilmu? Allahu Akbar. Hadirin dan hadirat, rahimakumullah. Kita berpindah kepada wasiat Nabi yang kedua. Yang pertama, apabila kamu sedang salat atau sedang ibadat, anggaplah ibadat yang kamu lakukan itu las ibadat bagimu. Salat ke, haji ke, puasa ke, umrah ke, baca Quran ke, attend kelas ke, anggap itu sebagai las amalan atau las ibadat bagimu. Implikasinya, bila punya perasaan seperti itu, kita akan buat ibadat-ibadat berkenaan dengan sesempurna mungkin.
Yes. Yang kedua, jaga lidahmu dan awasi lidahmu. Yang literalnya kata Nabi, janganlah kamu bercakap wala tatakallam bikalamin, janganlah engkau bercakap dengan suatu percakapan yang kemudian kamu minta maaf keesokan harinya tak dapat laksanakan. Oleh sebab itu, fikir dulu sebelum bercakap. Berapa banyak orang yang berkata dalam manifesto politiknya, bila aku nanti jadi penguasa, aku akan buat ini, buat ini, buat ini. Hanya sekedar ingin mengaut undi. Setelah jadi penguasa, lebih mementingkan kepentingan diri daripada kepentingan rakyat. Jangan jadi orang macam itu. Sebabnya kata Imam Asy-Syafi'i, fikir dulu sebelum bercakap. Janji ditaburkan dengan janji-janji muluk, akhirnya dia sendiri tidak dapat laksanakan. Sehingga kata Imam Asy-Syafi'i, andai kata kamu fikir, bila cakap ada kebaikannya, tapi 50%. Tapi ada kemungkinan mendatangkan keburukan 50%. Lebih baik jangan kamu cakapkan. Padahal 50-50. Jadi macam mana sikap orang yang bercakap 100%, 100% salahnya? Contohnya mengumpat, memfitnah, berbohong. Itu 100% buruknya. Coba tengok apa yang Imam Asy-Syafi'i kata. 50-50 saja, better jangan cakap. Walaupun ada 50% baiknya. Jika ada 50% pula buruknya, better jangan cakap. Menjaga lisan bukan hanya mengawalnya daripada mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata mungkar, tetapi juga mesti dijaga daripada mengeluarkan kata-kata yang boleh menyinggung perasaan orang lain. Fikir. Fikir panjang sebelum kita bercakap. Penguasaan seseorang terhadap dirinya sangat tergantung sampai di mana ia dapat menguasai dan mengawal lidahnya. Gara-gara lidah, seseorang boleh binasa. Kalau lidahnya sudah dapat dikuasainya, maka akan mudah baginya untuk menguasai dan mengendalikan seluruh anggotanya yang lain. Lidah. Itu sebabnya untuk pengetahuan bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa. Ustaz, sebelum ceramah, Ustaz prepare itu. Baca malam tadi. Baca habis subuh tadi. Pastikan apa yang dicakapkan itu ada dalilnya.
Sebab apabila sudah tercakap perkara-perkara yang tidak ada dalilnya, sesuatu yang tidak kuat, susah untuk kita tarik balik. Telajak perahu boleh berundur. Terlajak cakap buruk padanya. Kalau tak salah, lebih kurang begitu bidalan orang-orang tua. Telajak perahu boleh berundur. Tapi telajak kata buruk padanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, makcik itu banyak ibadatnya. Setiap malam tahajud witir. Setiap siang puasa sunat. Tapi ya Rasulullah, mulutnya jahat." Mungkin istilah sekarang mulut laser. Komen yang bukan-bukan terhadap jiran tetangganya. Mulutnya jahat. Bagaimana nasib makcik itu ya Rasulullah di akhirat nanti? Jangan terkejut kalau Nabi jawab, "Hiya finnar." Makcik itu tempatnya neraka. Apa pengajaran yang dapat kita ambil daripada ucapan Nabi ini? Betul tak sangat besar ganjaran orang yang puasa sunat? Betul tak sangat besar ganjaran orang yang tahajud witir sepertiga akhir malam? Tapi andai kata mulut tak dijaga, hancur, musnah segala-galanya. Bayangkan bahayanya mulut ini. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda pada suatu hadis, "Wahzin lisanak illa min khair, fa innaka bidzalika tughlibu syaitan." Hadis ini Ustaz sebut banyak kali dulu sebelum PKP. Hari ini Ustaz ulang balik. Wahzin lisanak. Simpan lidahmu. Store your tongue. Wahzin khazanah. Tahan, simpan lisanak, lidahmu. Illa min khair, kecuali terhadap yang baik-baik. Fa innaka bidzalika tughlibu syaitan. Dengan bersikap demikian, kamu dapat mengalahkan syaitan. Allahu Akbar. Rupanya lidah ni bahaya juga. Dia boleh membawa kebaikan yang besar kepada pemiliknya kalau dia menyampaikan kebenaran, al-haq, disebar-sebarkannya. Sebaliknya, juga besar keburukannya apabila yang dia cakap dan sebarkan itu sesuatu yang tidak ada dalil. Bacakan selawat ini, niscaya malaikat letih untuk menulisnya. Padahal hadis itu hadis mungkar. Disebarkan oleh orang-orang tertentu. Tak periksa sampai di mana kesahihan kata-kata itu. Siapa yang bersalawat, siapa yang membaca zikir ini
dia akan dapat ini. Siapa yang baca salawat ini, dia nanti akan dijemput oleh Rasulullah ketika jenazahnya dimasukkan dalam kubur. Semuanya itu palsu. Lidah lagi. Kena tanggunglah apa yang dipanggil dengan dosa jariah. Sebanyak mana orang-orang yang ikut, sebanyak itulah awak kena tanggung. Lidah. Ustaz ulas sedikit hadis tersebut. Simpan lidahmu kecuali terhadap yang baik-baik. Secara mantuknya tersurat, tahan ucapanmu terhadap, bukan saja tahan ucapanmu terhadap perkara-perkara yang buruk. Boleh faham? Wakhzin lisanak illa min khair. Simpan lidahmu kecuali terhadap yang baik-baik. Maknanya, jangan cakap yang buruk. Tetapi makna lainnya, kamu juga adalah tidak baik. Lidah ini juga tidak baik. Bukan saja mengeluarkan kata-kata yang buruk, tidak baik, juga apabila lidah awak tidak functionkan, awak tidak gunakan lidah awak dalam perkara-perkara yang baik. Isteri tidak tutup aurat, diam saja. Isteri bersama laki-laki lain, tak ada rasa cemburu sedikit pun. Anak-anak cucu tidak salat, diam saja. Walaupun si bapa itu ulang-alik ke surau ke masjid. Tapi sampai perkara-perkara yang baik pun tak mau diajak. Perkara buruk yang dibuat oleh isteri atau sebaliknya suami atau anak cucu, perkara buruk, diam saja. Juga lidah ini tidak baik. Itu maksudnya. Simpan lidahmu daripada diucap kecuali terhadap yang baik-baik. Dia membawa makna dua. Larangan itu, pertama, jangan keluarkan kata-kata yang buruk, yang boleh menyinggung perasaan orang. Itu tak baik. Tetapi lidah ini juga adalah tidak baik apabila perkara-perkara baik tidak diperkatakan. Di sini pentingnya dakwah. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Nah, yang terakhir, sebelum kita masuk sesi yang kedua menjawab beberapa soalan, jangan terlalu mengharap harta orang lain. Dalam hadis Nabi disebut, wa ajmi'il iyasa mimma fi aidin nas. Jadikanlah sikapmu atau akhlakmu untuk tidak mengharap apa yang ada di tangan orang lain. Maknanya jangan suka minta-minta. Jangan suka minta-minta. Kecuali jika memang perlu. Itu sebabnya kata Nabi di dalam satu hadis. Apa kata Nabi dalam satu hadis? Sentiasa minta-minta salah seorang itu di antara kamu bila punya sifat suka minta-minta, orang tersebut kelak datang pada hari kiamat sedangkan di mukanya tidak ada sedikit pun daging. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rupanya orang yang suka minta-minta ini
dibangkitkan di padang mahsyar. Mukanya macam tengkorak. Ada semuanya tulang-tulang, tapi daging tak ada. Na'udzubillahi min dzalik. Menunjukkan buruknya orang tersebut di akhirat nanti. Bila jumpa ada orang yang hanya tengkorak saja, kita tahulah orang itu orang yang suka meminta-minta. Tapi kalau diberi sesuatu, boleh. Sebab Nabi bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa kata Nabi? Apa yang diberikan kepadamu dari harta ini, padahal kamu tidak meminta dan tidak pula menanti-nanti, maka ambillah dia. Tetapi bila harta itu tidak diberikan kepadamu, jangan kamu perturutkan hawa nafsu. Maknanya, kalau seseorang itu diangkat untuk jadi ketua, pemimpin, terimalah. Orang percaya, rakyat percaya. Tapi karena ingin sangat jadi pemimpin, sampai tabur uang, sanggup fitnah lawan politik, wah itu bahaya. Oleh sebab itu kita buat baik saja. Buat baik saja. Ustaz pegang sangat perkara ini. Sebab Nabi bersabda, "Wallahu fi aunil abdi, ma kana al-abdu fi auni akhi." Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Allah akan tolong hambanya selagi hambanya suka tolong orang lain. Nah, pertolongan ni banyak. Tak semestinya duit. Kita tolong menyelesaikan kemuskilan yang ditanya. Lalu kita jawab dengan mudah sehingga tidak kusut dalam pemikiran yang bertanya. Tolong juga. Allah janji. Allah akan tolong. Allah tolong tu tak semestinya melalui orang yang kita tolong. Nah, Allah boleh saja ketuk hati mana-mana orang. Bantu si fulan, bantu si fulan. Sebab dia suka tolong orang lain. Yes. Jadikan hadis sahih itu sebagai panduan hidup. Hidup kita tak susah insya-Allah. Kaya pun tidak, tapi cukup-cukup. Apa yang kita perlu dapat. Sebagaimana Ustaz buat kuliah online seperti ini. Ustaz ada tim beberapa orang. Siapa ingin bantu untuk beri sedikit hadiah kepada tim, mereka pun tak minta. Alhamdulillah datang saja mengalir, tak pernah putus. Tak banyak sedikit. Macam itu prinsip. Itu sebabnya kata Nabi dalam hadis lain, dalam hal-hal keakhiratan, kamu hendaklah senantiasa melihat ke atas orang yang lebih banyak ibadatnya, orang yang lebih alim, orang yang lebih bertakwa. Nah, yang itu tuh kamu mesti lihat ke atas orang yang lebih daripadamu. Dari sudut tahajudnya, bacaan Qurannya, puasa sunatnya, infaknya. Kita ingin jadi macam mereka kalau boleh. Tapi pesan Nabi, tetapi terhadap hal-hal keduniaan, kamu hendaklah melihat orang yang lebih bawah dari kamu. Maksudnya, bila hal-hal keduniaan, kita punya rumah, kita punya kereta. Satu atau dua. Jangan tengok ke atas.
Orang itu ada 22 kereta. Orang itu ada 10 rumah sewa. Jangan. Ini yang membuat kamu akhirnya hasad, dengki. Tapi lihatlah kepada orang yang lebih bawah daripada kamu dalam hal-hal keduniaan. Syukur alhamdulillah dah punya rumah walaupun satu, kereta satu. Berapa banyak orang yang masih lagi menyewa, tak punya rumah. Berapa banyak orang-orang yang tak punya kereta. Dengan itu kita akan mampu untuk ucap alhamdulillah. Yes, itu dia beberapa panduan yang menurut Nabi. Sehingga para ulama buat satu judul untuk hadis tadi, ke arah mencapai kebahagiaan hakiki. Dunia akhirat. Ustaz ulang sekali lagi, 3 saja. Bila sedang beribadat, anggaplah itu last ibadat. Yang kesannya, kita akan buat ibadat itu sesempurna mungkin. Yang kedua, jaga lidahmu. Jangan kamu berkata yang kemudian kamu terpaksa tarik balik karena kamu tak mampu untuk melaksanakan apa yang kamu cakap. Itu sebabnya Ustaz ingatkan kata-kata Imam Asy-Syafi'i, andai kata apa yang kamu ingin katakan itu 50-50, 50% kebaikan, 50% tidak baik, better jangan cakap. Itu sebabnya kata Nabi, simpan lidahmu kecuali terhadap perkara-perkara yang baik. Hanya dengan cara demikian kamu dapat mengalahkan syaitan. Dan yang ketiga, panduan dari Nabi untuk mencapai kebahagiaan hakiki. Jangan suka meminta-minta. Apa yang dimiliki oleh orang lain. Tapi Nabi beri panduan. Kalau ingin ghibtah, jealous, boleh. Terhadap 2 perkara saja. Sabda Nabi, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh kamu jealous, cemburu, ghibtah, menginginkan sesuatu kecuali terhadap 2 perkara. Yang pertama, orang yang banyak hartanya lalu dia gunakan pada jalan Allah. Karena kaya dia pergi haji, karena kaya dia pergi umrah, karena kaya dia bina masjid, karena kaya dia umrahkan dan hajikan kaum keluarganya. Nah, orang macam itu kita tidak jealous, boleh. Orang yang punya harta lalu dia manfaatkan hartanya pada jalan Allah. Yang kedua, orang yang ada ilmu lalu dia amalkan ilmu yang dia miliki dan dia sebar-sebarkan kebenaran yang dia miliki. Nah, terhadap orang kedua ini juga kita boleh jealous. Mengharapkan, ya Allah, kalau boleh anak saya, cucu saya nanti macamlah ustaz itu. Boleh. Itu sebab kata Nabi, awak tidak boleh jealous, tidak boleh hasad, kecuali dalam 2 perkara. Ini hasad yang positif ya, terhadap orang yang ada harta, yang gunakan hartanya pada jalan Allah, orang yang punya ilmu, yang dia amalkan ilmunya dan dia sebar-sebarkan kepada orang lain. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini singkat saja, tapi sangat mustahab. Berikut ini kita berpindah ke sesi yang kedua, yaitu menjawab beberapa soalan jemaah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah.
Tolong fokus sebab Ustaz akan jawab ringkas saja. Soalan pertama. Seorang pemuda anak tidak sah taraf. Dulu-dulu 50 tahun yang lalu selalu disebut dengan anak gampang. Mereka juga kadang-kadang disebut dengan anak haram, anak zina. Tapi bahasa yang cantik akhir-akhir ini kita panggil dengan anak tidak sah taraf. Lalu dia datang ingin mengawini seorang gadis. Pertanyaan saya, Pak Ustaz, boleh tak keluarga si gadis menerima pinangan pemuda tersebut, padahal pemuda tersebut dikenal pasti anak tidak sah taraf. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ustaz ingin jelaskan dulu supaya kita faham. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Tiap-tiap anak yang dilahirkan adalah dilahirkan dalam keadaan suci, bersih. Bersih maksudnya bersih dari dosa. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan adalah dilahirkan dalam keadaan suci, bersih daripada dosa. Kita tidak setuju dengan anggapan atau keyakinan orang-orang Kristian. Kononnya siapa yang lahir sudah bawa dosa warisan, sehingga Isa perlu disalib untuk menebus dosa umat manusia. Nah. Islam tak macam itu. Itu pahaman Kristian. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, di akhirat nanti anak-anak yang belum baligh akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Dan yang akan mendidik mereka, memelihara mereka adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mendapat penghormatan. Begitu yang Ustaz pernah baca. Jadi anak tersebut, anak yang sah taraf ke, tak sah taraf ke, pokoknya bila dilahirkan, anak itu sebut suci, bersih. Yang tak bersih, yang kotor itu laki-laki dan wanita tersebut, mak bapaknya. Itu yang kotor, yang patut dihumban dalam api neraka. Apalagi dalam Islam, wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain. Mak bapaknya yang punya kerja, berzina sebelum kahwin, mak bapaknya yang tanggung. Mengapa mesti dibebankan kepada anak yang dilahirkan? Adapun hadis Nabi yang selalu disebut oleh ustaz-ustaz yang tidak kaji derajat hadis. Apa katanya? Waladuz zina la yadkhulul jannah. Anak-anak zina tidak akan masuk syurga. Itu kata ulama hadis, hadis palsu. Sebab kelayakan untuk masuk syurga adalah iman dan amal saleh. Anak-anak halal pun kalau tidak beriman dan beramal saleh, neraka juga tempatnya walaupun anak halal.
ikut perkawinan yang sah. Lalu hadis tersebut disebar-sebarkan, anak zina tidak akan masuk syurga. Di mana letaknya keadilan Allah? Kesalahan itu bukan kesalahan si anak. Ringkasnya, terima. Terima pinangan anak muda tersebut walaupun dia diketahui anak tidak sah taraf. Sebab yang paling utama dalam memilih pasangan, baik agamanya dan baik akhlaknya. Hadirin dan hadirat, ini pandangan Ustaz. Adapun pertanyaan yang kedua, bila kita masuk surau Pak Ustaz, sedangkan Bilal qamat, kita baru masuk, lalu kita langsung menuju ke saf yang paling hadapan. Sedangkan jemaah lain yang datang lebih awal, mereka lebih memilih duduk di belakang atau saf yang belakang. Bagaimana sikap kita yang mengejar saf yang paling hadapan? Bagaimana Pak Ustaz tertibnya? Hadirin dan hadirat, Nabi SAW menyanjung orang-orang yang berada pada saf yang pertama. Sampai Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mengetahui kelebihan azan, bang, dan kelebihan saf yang pertama, lalu dia tidak mendapat kelebihan kedua-dua perkara tersebut, azan dan saf yang pertama, kecuali dengan berundi, dia akan ikut undi untuk membolehkan dia azan dan saf yang pertama. Menunjukkan apa? Begitu tinggi fadilat orang yang berada pada saf yang pertama. Begitu juga azan. Cuma kalau tukang azan itu, muazzin itu sudah ditetapkan, tak bolehlah kita ambil hak mereka kecuali mereka minta supaya kita ganti. Tapi saf yang pertama, kejar. Walaupun kita datang ketika qamat. Walaupun orang-orang yang datang dulu itu tidak dapat saf yang pertama. Apalagi Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis lain, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala saffil awwal. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas orang-orang yang berada pada saf yang pertama. Allah berselawat ke atas orang-orang yang pada saf yang pertama, maknanya Allah cucuri rahmat dan berkat dalam hidupnya. Para malaikat berselawat kepada orang-orang yang berada pada saf yang pertama, maknanya malaikat-malaikat berdoa kepada Allah agar Allah ampun dosa-dosa orang yang berada pada saf yang di hadapan. Itu makna selawat malaikat. Timbul pertanyaan, Pak Ustaz, macam mana dengan hadis Nabi? Afdalu sufufur rijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik saf lelaki adalah paling hadapan dan seburuk-buruk saf lelaki adalah paling belakang. Wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf wanita adalah paling belakang dan seburuk-buruk saf wanita adalah paling hadapan. Hadis sahih. Macam mana Pak Ustaz? Ini ada pembahasan tersendiri.
Di zaman Nabi tidak ada penghadang antara saf lelaki dan saf wanita. Tidak ada tirai, tidak ada penghadang, tidak ada divider. Nabi sebutkan saf wanita yang paling afdal, paling belakang. Karena yang paling belakang itu yang paling selamat daripada fitnah. Karena tidak ada penghadang di zaman Nabi antara saf lelaki di depan, wanita di belakang. Tetapi kata ulama fiqh, ini dia. Kita jangan hanya belajar hadis, kita juga mesti belajar fiqh. Apabila ada tirai penghadang antara lelaki dan wanita, sehingga wanita tersendiri terselamat daripada fitnah karena ada tirai, walaupun jarang, maka wanita yang berada pada saf yang pertama karena mereka lebih dekat dengan imam, mereka adalah lebih afdal. Saf yang pertama bila ada tirai. Jadi lihat keadaan. Bila tidak ada tirai, sila ke belakang, terutama yang muda-muda. Tetapi apabila ada tirai, no problem. Semakin dekat dengan kedudukan imam, semakin afdal. Itu penjelasan Ustaz. Jadi sekali lagi, terhadap orang yang datang tadi, Bilal qamat, dia langsung meluru ke depan, no problem. Itulah yang paling afdal. Yang ketiga, Pak Ustaz, saya baca wirid dalam buku yang Ustaz susun, wirid pagi dan petang. Tapi secara terpilih-pilih atau secara pecah-pecah. Tak mampu habiskan semua, Pak Ustaz. Bagaimana hukumnya, boleh tak, Pak Ustaz? Hadirin dan hadirat, hukumnya boleh. Kalau kita dapat baca semuanya karena kita ada masa lapang, itu yang terbaik. Wirid pagi, masanya adalah after subuh hingga sebelum zuhur. Baca sedikit habis subuh. Baca sedikit setelah anak pergi sekolah, suami pergi kerja, sekitar jam 8, jam 9. Baca lagi nanti jam 10. Setelah salat duha sampai selesai sebelum zuhur. Wirid petang pula bermula daripada asar sampai isya. After asar baca sedikit, before maghrib baca sedikit, after maghrib baca sedikit sehingga selesai. Namun demikian, bila ada kesuntukan masa, kadang-kadang kita dapat baca full, kadang-kadang kita baca seberapa yang sempat, semuanya boleh. Semuanya boleh, tidak ada masalah. Sebab prinsip dalam agama, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Manusia tidak diberatkan kecuali apa yang mereka termampu. Lebih-lebih lagi amalan-amalan sunat. Okey. Nah, yang terakhir. Hadirin dan hadirat, pertanyaan ini sudah 2-3 kali ditanya. Ada seorang ustazah yang cukup terkenal menggalakkan supaya sebelum subuh atau sesudah subuh baca doa dengan menyebut nama Allah, ya bari, ya bari, ya bari. Kemudian mintalah apa yang diminta. Baca sebanyak 40 kali. Niscaya fadilatnya ini. Hadirin dan hadirat, tak pernah datang dari Nabi SAW hadis yang mengatakan amalan tersebut. Namun demikian, menyebut nama Allah, tak kiralah ya barik ke, ya kudus ke, ya majid ke, ya hamid ke, sangat digalakkan. Mengapa bilangan 40, Pak Ustaz?
Ini yang dipanggil dengan amal mujarrabat. Dalam bahasa kita, mujarrab itu yang pernah dicoba oleh ulama-ulama zaman silam. Yang dengan mengamalkan itu, dia terasa dia murah rezeki. Dia terasa jiwanya tenang. Berdasarkan pengalaman dia. Bagi ustaz, tidak amalkan, silakan. Tapi jangan katakan itu dari Nabi. Sebab tidak ada hadis Nabi menyebut perkara itu. Sampai di sini dulu yang dapat ustaz sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami dan berilah mereka rahmat-Mu sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, pada pagi ini kami telah belajar ada 3 wasiat Nabi. Kalau kita betul-betul ingin mendapat kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Yang pertama, apabila kami sedang beribadat, salat ke, atau apa saja bentuk ibadat atau amal-amal saleh, kami sepatutnya anggaplah amal saleh yang sedang kami lakukan itu sebagai amal terakhir sebelum kami mati. Yang implikasinya, kami akan lakukan amal saleh itu sesempurna mungkin. Yang kedua, kami disuruh oleh Nabi agar menahan lidah kami dari memperkatakan sesuatu yang kemudian kami menyesal karena tidak dapat melaksanakannya. Yang ketiga, wasiat Nabi supaya kami jangan meminta-minta apa yang ada di tangan orang lain kecuali atas sebab-sebab tertentu karena kami dalam kekurangan atau fakir miskin. Sebab amaran dari Nabi SAW, orang-orang yang suka meminta-minta akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan mukanya seperti tengkorak tanpa daging. Ya Allah, kami dilarang untuk hasad dan dengki, kecuali ada 2 keadaan yang kami dibolehkan untuk jealous. Yaitu hasad yang positif. Jealous terhadap orang yang banyak harta yang dapat menggunakan hartanya pada jalan yang engkau redai. Yang kedua, terhadap orang yang banyak ilmu yang mengamalkan ilmunya dan menyebarkannya kepada orang lain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.